Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulia Deskani, nomor BP 20111031003, kelas 3 PIR Politeknik Negeri Padang. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi mengenai tentang etika dalam businesspreneur. Ada beberapa komponen, yaitu organisasi, kepemimpinan, manajemen, decision making, dan komunikasi. Rumus kualitas SDM. Ada 3 rumus, yaitu knowledge, skill, dan attitude. Knowledge yaitu mengandung 15%, skill 15%, dan attitude 70%. Rumus dari kualitas SDM: knowledge dikali dengan skill dan dikali dengan attitude. Ketika attitude dikali dengan 0, maka hasilnya tetap 0, karena attitude adalah inti dari segala apa yang ada di kita lakukan dalam kehidupan ini. Selanjutnya, kalau misalkan knowledge-nya kecil tapi attitude-nya besar, maka mempunyai hasil yang lebih maksimal. Contohnya seperti perhitungan yang ada di dalam PPT tersebut, yaitu 10 dikali 5 dan dikali 5, maka hasilnya 250. Sedangkan kalau attitude-nya 0, 15 dikali 15 dikali 0, maka tetap hasilnya dengan 0. Maka begitu pentingnya attitude. Asal kata etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti kebiasaan. Kita mengenal juga kata moral atau moralitas. Bahasa Latinnya itu mos, artinya kebiasaan. Etika diartikan sebagai kebiasaan. Adat istiadat keduanya sama-sama sebagai sistem nilai tentang bagaimana orang atau manusia harus hidup sesuai dengan kebiasaan adat istiadat. Pada umumnya, sistem nilai sebagai suatu kebiasaan diturunkan melalui agama dan kebudayaan. Etika ditinjau dari segi filsafat. Etika sebagai ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk sebagai pedoman sikap dan tingkah laku manusia sejauh berkaitan dengan norma-norma. Pengertian akhlak berasal dari bahasa Arab, jamak dari khulukun, artinya budi pekerti atau tingkah laku. Akhlak sebagai ilmu menurut Islam adalah mengajarkan mana yang baik dan mana yang buruk berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul, yang berlakunya universal dan komprehensif bagi seluruh umat manusia di segala waktu dan tempat. Etika profesi merupakan kode etik yang diberlakukan untuk profesi tertentu dalam suatu organisasi. Kode etik berlaku untuk suatu profesi tertentu yang bertindak secara profesional. Profesi adalah suatu moral community atau masyarakat moral yang memiliki cita-cita dan nilai bersama. Suatu profesi disatukan umumnya berdasarkan latar belakang pendidikan, profesi atau keahlian tertentu yang menunjukkan arah moral suatu profesi. Karena itu, mereka mempunyai tanggung jawab khusus melalui kode etik. Kepercayaan masyarakat akan suatu profesi dapat diperkuat. Yang kedua, itu beberapa pengertian etika atau etik. Etika atau etik dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, merupakan dasar moral, yaitu nilai-nilai tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan berkaitan dengan hak dan kewajiban. Yang kedua, sebagai pedoman perilaku, sikap, atau tindakan yang diterima dan diakui sehubungan dengan kegiatan manusia atau kelompok tertentu. Yang ketiga, itu merupakan persoalan pendidikan, memberikan contoh yang benar dan pelayanan untuk mempraktekkan perilaku moral dengan dialog yang jujur. Dengan ini, etika merupakan proses pembelajaran mengenai benar dan salah dan kemudian melakukan hal yang benar. Yang keempat, etika dipandang sebagai ilmu tentang berperilaku mencakup aturan dasar yang dianut dalam hidup dan kehidupan. Menurut Kamus Bahasa Besar Indonesia, yaitu etika adalah 1. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk. 2. Tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Dan 3. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat umum. Pada prinsipnya, etika atau etik mengacu pada 1. Itu norma moral. 2. Sikap dari kelompok tertentu atau profesi. 3. Rambu-rambu prinsip moral yang menyeluruh, terutama rambu-rambu profesi tertentu. Yang ketiga, tujuan etika. Etika bertujuan yaitu mempelajari perilaku baik moral maupun non-immoral dengan tujuan membuat pertimbangan yang cukup beralasan dan akhirnya sampai pada rekomendasi memadai.
Lalu menilai praktek manusiawi dengan menggunakan standar moral dan memberikan pandangan tentang bagaimana bertindak secara moral pada situasi tertentu atau memberi nasihat untuk perbaikan. Pengertian bisnis. Bisnis adalah keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh seorang atau badan secara teratur dan terus-menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan, atau disewakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Menurut Kamus Besar Indonesia, bisnis adalah usaha dagang, usaha komersial dalam dunia perdagangan. Jadi kesimpulannya yaitu, bisnis merupakan suatu kegiatan yang rutin dilakukan karena dikatakan sebagai suatu pekerjaan, mata pencaharian, bahkan suatu profesi. Bisnis merupakan aktivitas dalam perdagangan. Bisnis dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan atau laba, dan bisnis dilakukan baik oleh perorangan maupun suatu badan usaha. Etika bisnis adalah suatu proses dan upaya mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah, dan selanjutnya tentu melakukan hal yang benar dan berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan masyarakat perusahaan. Yang kedua, mempelajari kualitas moral kebijaksanaan organisasi, konsep umum dan standar untuk perilaku moral dalam bisnis, berperilaku penuh tanggung jawab dan bermoral. Tiga, merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan. 4. Etika untuk berbisnis secara baik dan fair dengan menegakkan hukum dan keadilan secara konsisten dan konsekuen, setia pada prinsip-prinsip kebenaran dan keadaban dan bermartabat. Mengapa bisnis perlu beretika? Karena satu, itu bisnis tidak hanya bertujuan untuk profit, melainkan perlu mempertimbangkan nilai-nilai manusiawi. Apabila tidak ada mengorbankan hidup banyak orang, sehingga masyarakat pun berkepentingan agar bisnis dilaksanakan secara etis. 2. Bisnis dilakukan di antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, sehingga membutuhkan etika sebagai pedoman dan orientasi bagi pengambilan keputusan, kegiatan, dan tindak tanduk manusia dalam berhubungan atau bisnis satu dengan lainnya. Yang 3, yaitu bisnis saat ini dilakukan dalam persaingan yang sangat ketat. Maka dalam persaingan bisnis tersebut, orang yang bersaing dengan tetap mempertahankan norma-norma etis pada iklim yang semakin profesional justru akan menang. Kesimpulannya yaitu, etika dalam berbisnis ternyata diperlukan sebagai kontrol akan kebijakan demi kepentingan perusahaan itu sendiri. Perkembangan dunia usaha, kemajuan teknologi, perusahaan yang berskala produksi besar dan menyerap banyak tenaga kerja, khususnya dengan adanya perubahan perusahaan tersebut harus menyadari bahwa dalam beroperasi harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Dunia usaha berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dan mempertimbangkan pula faktor lingkungan hidup. Dunia usaha tidak lagi hanya memperhatikan catatan keuangan perusahaan semata atau single bottom line, melainkan sudah meliputi aspek keuangan, aspek sosial, dan aspek lingkungan yang biasa disebut triple bottom line. Lingkungan hidup dan permasalahan sosial yang ditimbulkan semakin tegas, juga standar dan hukum yang akan berlaku beberapa investor dan perusahaan manajemen investasi telah memulai memperhatikan pijakan CSR, Corporate Social Responsibility. Peran etika dalam bisnis. 1. Untuk membangun kultur bisnis yang sehat, idealnya dimulai dari perumusan etika yang akan digunakan sebagai norma perilaku sebelum aturan atau hukum perilaku dibuat dan dilaksanakan, atau aturan norma etika tersebut diwujudkan dalam bentuk aturan hukum. 2. Sebagai kontrol terhadap individu pelaku dalam bisnis, yaitu melakukan penerapan kebiasaan atau budaya moral atau pemahaman dan penghayatan nilai-nilai dalam bisnis moral sebagai inti kekuatan suatu perusahaan yang mengutamakan kejujuran, bertanggung jawab, disiplin, dan berperilaku tanpa diskriminasi. Yang ketiga, itu etika bisnis hanya bisa berperan dalam suatu komunitas moral, tidak merupakan komitmen individual saja, tetapi tercantum dalam suatu kerangka sosial. Selanjutnya, etika bisnis menjamin bergulirnya kegiatan bisnis dalam jangka panjang, tidak terfokus pada keuntungan jangka pendek saja. Etika bisnis akan meningkatkan kepuasan pegawai yang merupakan stakeholders yang penting untuk diperhatikan. Etika bisnis membawa pelaku bisnis untuk masuk dalam bisnis internasional, pengelolaan bisnis secara profesional, berdasarkan keahlian dan keterampilan khusus, mempunyai komitmen moral yang tinggi, dan menjalankan usahanya berdasarkan profesi atau keahlian. Prinsip-prinsip dalam etika bisnis. 1. Yaitu prinsip otonomi
yaitu kemampuan untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan keselarasan tentang apa yang baik dan untuk dilakukan dan bertanggung jawab secara moral atas keputusan yang diambil. 2. Prinsip kejujuran. Dalam hal ini, kejujuran adalah merupakan kunci keberhasilan suatu bisnis. Yang ketiga, prinsip keadilan, bahwa setiap orang dalam berbisnis diperlukan sesuai dengan haknya masing-masing, tidak ada yang boleh dirugikan. Yang keempat, prinsip saling menguntungkan juga dalam bisnis yang kompetitif. Yang kelima, prinsip integritas moral. Ini merupakan dasar dalam berbisnis harus menjaga nama baik perusahaan tetap dipercaya dan merupakan perusahaan terbaik. Dalam pengelolaan perusahaan yang baik dikenal prinsip GCG, yaitu Good Corporate Governance, dengan memperhatikan prinsip-prinsip bisnis, yaitu prinsip fairness, prinsip transparansi, prinsip accountability, dan prinsip responsibility. Selanjutnya, pengertian corporate governance, yaitu menurut Forum for Corporate Governance, pengertian perusahaan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antar pemegang, pengurus atau pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Menurut Organisasi for Economic Cooperation and Development, struktur yang oleh pemegang saham, komisaris, dan manajer menyusun tujuan-tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dan mengawasi kinerja. Lalu sebagai suatu sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan, dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan organisasi. Prinsip-prinsip CGC atau Organization for Economic Cooperation and Development, yaitu prinsipnya transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran. Prinsip etika bisnis pada umumnya melihat juga bagaimana budaya yang ada di sekitarnya atau lingkungannya turut mewarisi budaya perusahaan. Seperti halnya pada bangsa Jepang dengan budaya Bushido. Dan bisnis yang bermula atau berasal dari teamwork keluarga yang terus melekat pada budaya perusahaan. Semangat Bushido dilandasi dengan kejujuran, keberanian, keadilan, kesetiaan, kedermawaan, dan pengendalian diri. Selanjutnya, masalah yang sering terjadi dalam kegiatan berbisnis, yaitu misalnya bidang periklanan yang dilihat dari perspektifnya etika bisnis, itu apakah ada unsur kebohongan atau penipuan. Yang selanjutnya, pelanggaran terhadap hak, itu hak cipta, merek, paten, desain industri, rahasia dagang, dan sebagainya. Selanjutnya, menjalin usaha yang ilegal. Lalu persaingan tidak sehat dan membangun bisnis untuk usaha besar, lalu untuk memperbesar keuntungan sehingga menurunkan kualitas produksinya, dan bisnis yang hanya memfokuskan pada bagian efisiensi atau biaya overhead, dan rasionalisasi tanpa permasalahan yang sering dihadapi adalah dalam penindakan. Hukum dan etika yang memegang menjadi pusat permasalahan serta perlunya reformasi moral melalui pemberdayaan hukum dan upaya-upaya yang dapat dilaksanakan di bidang hukum antara lain pemberian dan penegakan sanksi, perlindungan di bidang hak, lalu perlindungan hukum bagi tenaga kerja di bidang hukum ketenagakerjaan, perlindungan konsumen dan persaingan usaha tidak sehat, dan sebagainya. Pengertian iklan menurut Dewan Periklanan Indonesia dalam Etika Pariwara Indonesia, yaitu tata krama dan tata cara periklanan Indonesia. Iklan ialah pesan komunikasi pemasaran atau komunikasi publik tentang sesuatu produk yang disampaikan melalui sesuatu media yang dibiayai oleh pemrakarsa yang dikenal serta ditujukan kepada sebagian atau seluruh masyarakat. Fungsi iklan menurut Sony Keraf adalah memberi informasi dan membentuk pendapat umum. Urgensi suatu iklan yang memenuhi fungsi iklan namun beretika. Lalu harus memperhatikan asas-asas periklanan. Yang pertama, jujur, benar, dan bertanggung jawab. Yang kedua, bersaing secara sehat. Dan yang ketiga, melindungi dan menghargai layak, tidak merendahkan agama, budaya, negara, dan golongan, serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Sekian, terima kasih. Itulah presentasi dari
saya. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.